FICC, kami akan menyampaikan pengumuman seputar gereja dalam seminggu ke depan. Let's start FICC News. Apakah Anda baru pertama kali beribadah bersama kami? Kami mengucapkan selamat datang di FICC Church. Untuk saudara-saudari yang memerlukan info lebih lanjut, dapat melihat slide berikut ini. FICC mengucapkan terima kasih banyak kepada seluruh pelayan Tuhan yang sudah mengambil bagian untuk ibadah minggu ini. Gereja FICC juga berterima kasih kepada hambanya yang telah menyampaikan kebenaran firman Tuhan dalam ibadah minggu pekan ini. Tuhan memberkati Anda. FICC Prayer, kami mengundang seluruh jemaat untuk mengikuti doa malam online setiap Senin sampai Sabtu pukul 7 malam. Dan mari hadir dalam doa siang secara on-site di FICC Church Tangerang setiap Rabu dan Jumat jam 11 siang. Let's pray together! Pengumuman kepada seluruh FICC Worship untuk dapat hadir dalam gathering pada Sabtu 31 Januari jam 6 sore di FICC Church. Tepatnya FICC Giving yang akan dijalankan menggunakan kantong kolekte, dan bagi jemaat yang ingin memberi persepuluhan dapat menggunakan amplop berwarna coklat. Dan bagi jemaat yang ingin menabur untuk rumah Tuhan dalam gerakan ceban dapat memberi di kotak persembahan di belakang, atau dapat melihat nomor rekening berikut ini. Kami mengucapkan selamat ulang tahun kepada Jemaat FICC Church di bulan ini. Tuhan menyertai kehidupanmu, umur panjang dan sehat selalu. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa di ibadah minggu depan, dan kita akan memasuki tema baru yaitu Love Yourself. Tuhan Yesus memberkati.
Apa kabarnya hari ini Bapak Ibu? Saya percaya hari ini kita ada semua karena anugerah Tuhan dalam kehidupan kita. Saya Bapak Ibu untuk bangkit berdiri, mari dengan salam kiri kananmu katakan Shalom, selamat sore. Kita kembali bertemu kembali dalam hadirat Tuhan, dalam sukacita Tuhan. Dan kita masih bertemakan bulan ini tentang mengasihi Tuhan. Dan tema 1 tahun kita tentang kasih. Saya berdoa dan saya percaya agar hidup kita ada di dalam kasih Tuhan dan kita bisa mengasihi sesama kita. Mari kita akan mulai ibadah kita pada sore hari ini. Pertolongan dan keselamatan kita dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi dan yang tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Dan terimalah salam sejahtera dari Allah Bapa yang Maha Kasih dan Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kita. Dan Roh Kudus penghibur sejati memenuhi saudara-saudara. Mari kita bersatu di dalam doa. Kami bersyukur Tuhan untuk sore hari ini. Kami bersyukur atas kebaikan-Mu, kami bersyukur atas kasih-Mu yang luar biasa dalam kehidupan kami. Hari ini kami hadir bukan sekedar kegiatan agamawi kami, tapi hari ini kami hadir karena kami percaya Tuhan, kalau kami ada sampai hari ini, semua karena anugerah-Mu. Hari ini kami hadir karena kami mau semakin melekat, mendekat, dan semakin serupa dengan Tuhan. Dan biar pada hari ini pujian kami, penyembahan kami menjadi persembahan yang hidup, yang tulus, yang berkenan, yang menjadi dupa yang harum bagi kemuliaan nama Tuhan. Tuhan, kami mau menyerahkan ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Biar apapun yang kami lakukan hari ini, fokus kami hanya satu. Semua tentang Tuhan Yesus, semua tentang kemuliaan-Mu, semua tentang hormat-Mu, dan semua tentang keagungan-Mu bagi kami. Makasih Tuhan, kami akan buka ibadah ini hanya dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yakni Tuhan Yesus Kristus. Bagi Bapak Ibu yang siap memuji Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Sekali lagi shalom, selamat sore. Bapak Ibu siap memuji Tuhan, kita mau naikkan pujian kita, haleluya. Sebab ada kuasa dalam darahnya, darah anak domba Allah, haleluya. Mari sama-sama katakan. Maukah kau terlepas dari dosa? Darahnya berkuasa, darahnya berkuasa. Ingat jiwamu sangat berharga. Darah domba Allah berkuasa. Ada kuasa dalam darahnya, darah domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya, darah anak domba Allah. Haleluya. Maukah kau terlepas dari dosa? Darahnya berkuasa, darahnya berkuasa. Ingat jiwamu sangat berharga. Darah domba Allah berkuasa. Katakan, ada kuasa dalam darahnya, darah domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya, darah anak domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya, darah domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya, darah anak. Saya mau dengar suara jemaat saja, katakan ada kuasa, ada kuasa. Yes. Darah. Amin. Ada kuasa. Sekali lagi, saya percaya lebih bisa keras lagi, katakan ada kuasa. Amin. Sekali lagi bersama-sama dengan saya kita katakan ada kuasa dalam darahnya, darah domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya, darah anak domba Allah. Saya percaya ada kuasa di dalam darah Yesus, amin. Haleluya. Kalau zaman
ini lalu pada hari kiamat. Kalau sangkakala Allah bunyilah, kalau para tebusannya, kalau namaku dipanggil, kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala ku ada. Kalau zaman ini lalu pada hari kiamat, kalau sangkakala Allah bunyilah, kalau para tebusannya berkeliling tahtanya, kalau namaku dipanggil, haleluya. Kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala ku ada. Mari sama-sama katakan, kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala. Sekali lagi cepat saja katakan, kalau amin. Kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala, sekali lagi katakan, kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala ku ada, kalau bunyi sangkakala ku ada, kalau bunyi sangkakala ku ada. Amin. Mari berikan sorak-sorai yang meriah untuk Tuhan Yesus. Yes. Siapa yang percaya kalau bunyi sangkakala nama kita ada? Oh, luar biasa. Amin. Itu yang terpenting ya Bapak Ibu ya. Silakan duduk Bapak Ibu. Wow, luar biasa. Saya percaya Bapak Ibu kalau kita mengasihi Tuhan seperti pujian tadi, kita terlepas dari dosa, ada kuasa di dalam nama Tuhan. Dan yang terpenting tadi yang kita sudah nyanyikan, kuasa itu yang membuat kita dapat bertahan, kuasa itu yang membuat kita dapat memenangkan pertandingan iman kita. Sehingga kalau sangkakala berbunyi, nama kita ada dan kita siap kembali pada rumah kita dalam kerajaan yang kekal. Amin. Sebab saya percaya Tuhan Yesus setia dalam kehidupan kita. Amin. Waktu kita mengasihi Tuhan, waktu kita dekat dengan Tuhan, Dia Allah yang setia. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Ada satu pujian yang sudah cukup lama ya Bapak Ibu. Tapi pujian ini mengingatkan kita dan meneguhkan kita bahwa Tuhan Yesus adalah Allah yang setia. Dia sahabat kita. Dalam segala susahmu, Dia selalu menghiburmu. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari sama-sama kita mau nikahi pujian ini. Tuhan Yesus setia, Dia sahabat kita. Dalam segala susahku, selalu menghiburku. Dia mengerti bahasa, tetesan air mata, waktu badai mengamuk.
segala susahku, selalu menghiburku. Dia mengerti bahasa, tetesan air mata, waktu badai mengamuk dan gelombang menyerang, Tuhan Yesus setia. Bapak Ibu, sore hari ini mungkin manusia gak setia, mungkin kita tersakiti di dalam keluarga kita, orang tua kita, suami istri atau anak kita. Tapi melalui pujian ini yang mengingatkan kita, hanya ada satu pribadi yang selalu setia bersama dengan kita. Namanya Yesus. Apapun permasalahanmu hari ini, apapun pergumulanmu hari ini, mari kembali agar hatimu mengasihi Tuhan. Sebab Dia Allah yang selalu setia. Dia mengerti setiap tetesan air matamu. Dia mengerti setiap badai yang sedang kau alami. Dan Dia selalu setia ada bersama dengan kita. Mari kita naikkan pujian ini sekali lagi, berasal dari hati kita. Tuhan Yesus setia. Terima kasih Tuhan. Dia sahabat kita dalam segala susahku, selalu menghiburku. Dia mengerti bahasa, tetesan air mata, waktu badai mengamuk dan gelombang menyerang, Tuhan Yesus setia. Sekali lagi bersama-sama dengan segenap hati katakan, Tuhan Yesus setia. Dia sahabat kita dalam segala susahku, selalu menghiburku. Dia mengerti bahasa, tetesan air mata, waktu badai mengamuk dan gelombang menyerang, Tuhan Yesus setia. Dia Allah yang mengerti akan setiap cerita kehidupan kita, sebab rancangannya itu sempurna dalam kehidupan kita. Amin Bapak Ibu. Rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera. Rancangan Tuhan bukan rancangan kecelakaan. Dia punya rencana yang indah dalam kehidupan kita. Amin. Sebab Dia Allah yang setia, Allah yang sanggup menepati setiap janjinya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya. Indah rencanamu Tuhan, amin, di dalam hidupku. Walau ku tak tahu dan ku tak mengerti semua jalanmu, dulu ku tak tahu Tuhan, berat ku rasakan, hati menderita dan ku tak berdaya menghadapi semua. Sekali lagi kita mau katakan, indah rencanamu, indah rencanamu Tuhan,
semua jalanmu. Dulu ku tak tahu Tuhan, berat ku rasakan, hati menderita dan ku tak berdaya menghadapi semua. Tapi kami mengerti sekarang Tuhan, tapi ku mengerti sekarang, Kau tolong padaku. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu. Ku mengerti sekarang, Kau tolong padaku. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu. Tapi ku mengerti sekarang, tapi ku mengerti sekarang, Kau tolong padaku. Dan kini kami melihat indah rencanamu dalam hidup kami Tuhan, dan ku merasakan indah rencanamu. Tapi ku mengerti sekarang, Kau tolong padaku. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu. Mari sekali katakan, kini ku melihat, kini ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu. Berikan sorak-sorai yang meriah untuk Tuhan, Bapak Ibu. Bapak Ibu, rencana Tuhan selalu indah dalam kehidupan kita. Mari selidiki setiap hati kita. Apakah mungkin kita yang menggagalkan rencana Tuhan atau menunda rencana Tuhan karena hati kita yang terlalu keras, hati kita yang gak mau tunduk akan rencana Tuhan dalam kehidupan kita. Biar pada sore hari ini saya berdoa agar kita kembali mengasihi Tuhan dengan segenap hati kita, dengan kita menundukkan hidup kita, rencana kita, diri kita pada kedaulatan dan rencana Tuhan yang indah dalam kehidupan kita. Mari sore hari ini selidikilah setiap hati kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, rancangan-Mu yang terbaik dalam hidup kami. Kalau mungkin tahun ini banyak orang katakan bukan tahun yang baik, bukan tahun yang mudah, tapi kami mau percaya, kami berjalan bersama dengan Tuhan. Bagian kami tunduk akan rencana-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi-Mu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Selidiki aku, selidikilah setiap hati kami Tuhan. Ya. Apakah ku sungguh
mengasihimu, Yesus. Kau yang Maha tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Selidiki aku, lihat hatiku. Apakah kami sungguh benar-benar mengasihimu, Tuhan? Kau Allah yang Maha tahu. Engkau yang menilai setiap kehidupan kami, Tuhan. Tak ada yang tersembunyi bagimu, Tuhan. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku. Telah kulihat kebaikanmu, kami melihat kebaikanmu dalam kehidupan kami, Tuhan. Kebaikan yang tidak pernah ada habisnya, dan kami mau berjuang sampai akhirnya, Tuhan. Sampai akhirnya kau dapati aku. Mari saya Bapak Ibu untuk bangkit berdiri, sama-sama katakan, telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Haleluya. Kami mau berjuang sampai akhirnya, biar kau tetap mendapati kami tetap setia mengiringmu, Tuhan Yesus. Terima kasih, oh Yesus. Kau sungguh baik, kau sangat baik bagi kami, Tuhan. Kami mau berjuang sampai akhir. Kami mau berjuang, kami mau berjuang sampai akhir. Engkau sungguh baik, kau sangat baik, oh Yesus. Kami melihat kebaikan-Mu sepanjang hidup kami. Hanya Engkau yang setia, hanya Engkau yang setia bagi kami, Yesus Tuhan. Haleluya, haleluya. Telah kulihat kebaikan-Mu, yes, yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Mari jemaat saja katakan, telah kulihat, telah kulihat kebaikan.
berjuang, ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Ku berjuang, ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Haleluya. Mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencanamu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu. Ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu, mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu. Ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu, mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku, amin, ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu. Jadikanku bejana-Mu, jadikanku bejana-Mu, jadikanku bejana-Mu. Sama-sama katakan, untuk memuliakan-Mu. Berikan sorak-sorak yang meriah untuk Tuhan Yesus. Haleluya. Bapa yang baik, kami bersyukur Tuhan. Kami berterima kasih buat kebaikan-Mu kami boleh alami sampai detik ini Tuhan. Kami bersyukur punya Tuhan seperti Engkau yang menyertai kami, melindungi kami hari ini. Dan hari ini Tuhan kami boleh naikkan syukur kami. Dan tiba saatnya Tuhan, hamba-Mu akan menyampaikan firman-Mu Tuhan. Sembunyikan hamba-Mu di balik salib-Mu Tuhan, sehingga Engkau yang terlihat, sehingga nama-Mu Tuhan yang kami agungkan pada saat ini Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Siap kami Tuhan, siap mendengar firman-Mu.
Berbicaralah Tuhan lewat bibir lidah hamba-Mu. Biarlah setiap apa yang hamba-Mu keluarkan dari bibir lidah hamba-Mu, itu semuanya berasal daripada Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kami siap mendengar firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang percaya sama-sama kita katakan amin, amin, amin. Boleh sekali lagi kita berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Oke, silakan duduk teman-teman. Bapak Ibu Saudara, shalom. Sekali lagi shalom. Wow, kalau saya bilang selamat tahun baru masih bisa ya? Oh, masih bisa, kan hari ini kita minggu terakhir di bulan Januari. Selamat tahun baru ya. Dan kita juga akan memasuki bulan Angpao ya Om ya. Bulan Angpao ya, bulan Februari. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, terima kasih pada Mama Gembala yang sudah memberikan saya kesempatan, dan kepada Tuhan Yesus Kristus. Hari ini saya boleh berdiri depan Bapak Ibu Saudara semua karena kasih dan kemurahan Tuhan. Hari ini di bulan ini di Januari kita bicara tentang loving God atau mengasihi Tuhan, atau kata dasarnya kasih. Setiap kita pasti pernah mendengar kata tentang kasih. Yang dimana kita mengasihi keluarga kita, mengasihi sahabat kita, mengasihi pasangan kita, ataupun mengasihi hobi kita. Tapi hari ini kita membahas tentang mengasihi Tuhan, yang dimana hari ini Tuhan mengingatkan kita tentang kasih yang paling utama, yaitu mengasihi Allah. Mengasihi Allah bukan hanya sebuah feel atau perasaan yang kita rasakan, tetapi adalah sebuah komitmen hidup kita sebagai orang percaya. Nah, hari ini Bapak Ibu Saudara, saya berdoa supaya kita mengerti cara mengasihi Tuhan yang benar dan mengapa kita mengasihi Dia. Saya berdoa sekali lagi, kita mengerti cara mengasihi Tuhan yang benar itu seperti apa dan mengapa kita mengasihi Dia. Layakkah Dia kita kasihi ketika segala sesuatunya Tuhan izinkan itu terjadi dalam kehidupan kita seperti yang dialami oleh Ayub. Layakkah kita berkata, Tuhan aku tetap mengasihi Engkau? Biarlah hari ini menjadi perenungan buat setiap kita pribadi masing-masing. Karena kenapa? Karena begitu banyak orang yang beragama, tapi mereka belum tentu mengasihi Tuhan. Banyak orang yang mengasihi Tuhan, ngakunya percaya, tetapi mereka bingung bagaimana wujud nyatanya seperti apa. Dan bahkan lebih parahnya Bapak Ibu Saudara yang sudah ngikut Kristen dari kecil, yang sudah lama, mereka beribadah, mereka pelayanan karena mereka takut dihukum. Oh, kalau saya tidak pelayanan, saya takut kecelakaan. Kalau saya tidak beribadah, takut ban mobil saya kempes. Atau saya nggak datang beribadah, takut jualan saya tidak laku. Ada begitu banyak ketakutan orang percaya. Sehingga mereka salah mengartikan mengasihi Tuhan itu seperti apa. Nah, hari ini kita akan mengerti melakukan sesuatu tanpa harus takut dihukum. Amin. Mari sama-sama kita belajar dari percakapan Tuhan Yesus dengan orang Farisi. Matius 22 ayat 34 kita baca secara bersamaan. 34. Bahwa Yesus telah membuat kumpulan mereka dari ayat 35. Dan seorang dari mereka, seorang ahli Taurat, bertanya untuk mencobai Dia. Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat? Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Ayat 38, itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Stop. Ya, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ini adalah percakapan antara orang ahli Taurat dengan Tuhan Yesus. Hari ini saya mau izin bertanya kepada Bapak Ibu Saudara. Saya tidak izin, maksudnya saya mau bertanya kepada Bapak Ibu Saudara. Bagaimana kita tahu kalau seseorang itu mengasihi kita atau mencintai kita? Sehari ini saya mau ambil contoh Tante Mary, izin ya Tante. Waktu pertama, udah berapa pernikahannya, udah berapa tahun Tante? Saya mau 33 tahun, awet ya Tante? Hari ini masih tetap setia? Amin. Bapak Ibu Saudara, boleh kita berikan tepuk tangan?
Hari ini kita melihat contoh pertama kali ketika Om mendekati Tante nih. Apakah hanya dari kata-katanya saja? Kalau Om kan suka membaca ya. Di sini saya sudah siapkan kata-kata dari Om. Mungkin dulu berkata kalau Om ya suka membaca, suka baca Alkitab, pasti dia akan gombal dengan ayat-ayat Alkitab dong ya. Sehingga mungkin Om berkata bahwa aku nggak tahu masa depan, tetapi yang aku tahu satu hal, bahwa Tuhan akan tersenyum ketika sama-sama mencari Dia atau melayani Dia. Tetapi bukan hanya dari kata-katanya saja kan Om, Tante ya. Pasti ada apa lagi selain ada tindakan, ada pengorbanan tentunya ya, ada perhatian yang Om berikan sehingga Tante bisa setia sampai hari ini. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita tahu bagaimana orang mengasihi kita itu bukan dari kata-katanya saja, setuju ya? Pasti ada sebuah tindakan, ada pengorbanan, ada perhatian yang ia berikan. Jadi Bapak Ibu Saudara, pertanyaannya hari ini bukan itu. Pertanyaannya adalah bagaimana kasih kita kepada Tuhan. Nah, hari ini tema di bulan Februari, di Januari, minggu yang terakhir. Bagaimana kasih kita kepada Tuhan, pencipta kita. Apakah hanya dari bibir kita atau kita sungguh nyata dari kehidupan kita sehari-hari? Yesus berkata tadi bahwa mengasihi Tuhan itu adalah perintah yang terutama dan pertama. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, jadi artinya di dalam kekristenan kita sebagai orang percaya itu bukan seberapa lama kita ngikut Tuhan, tapi yang terpenting ini, seberapa dalam kita mengasihi dan seberapa dalam kita mengenal Dia. Nah, hari ini kalau kita melihat percakapan orang Farisi ini, ahli Taurat, mereka datang kepada Tuhan. Ahli Taurat, ahli. Kalau di contohnya Yosafat, dia ahli di musik. Berarti udah tahu ya kunci balok, family chord dan lain sebagainya. Nah, ini ahli hukum. Jadi mengerti secara intelektual, secara pengetahuannya pintar. Tetapi dia datang kepada Tuhan Yesus. Bertanya, hukum manakah? Sebenarnya ini buat apa ya? Buat menguji Tuhan. Ya, menguji Tuhan. Ini hukum manakah yang terutama? Tetapi Yesus menjawab dengan sangat sederhana. Bapak Ibu pasti pernah mengalami ketika ketemu orang, ya. Sebenarnya kita tahu, dia ini sudah tahu jawabannya, tapi dia pura-pura bertanya sama kita untuk menguji apa? Untuk menguji kita. Tetapi bagaimana respon kita? Dari hari ini kita belajar dari respon Tuhan Yesus. Dia menjawabnya sangat sederhana, tetapi radikal. Dia menjawab sangat sederhana. Dia katakan bahwa kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu dan segenap akal budimu. Karena kalau kita melihat latar belakang orang Farisi pada waktu itu sebenarnya mereka juga bingung Bapak Ibu Saudara. Karena kenapa? Kalau filsafat ya sebenarnya udah muncul 15 tahun sebelum Masehi Yesus lahir. Salah satunya yaitu Philo berkata begini, kombinasi antara mengasihi manusia dan Tuhan itu yang terutama. Sekali lagi, kombinasi antara mengasihi manusia dan Tuhan itu hukum yang terutama. Makanya orang Farisi ini bingung, mana sih yang terutama? Makanya mereka bertanya, disitulah Tuhan jelaskan. Dia bukan hanya merangkum seluruh hukum Taurat, ya kalau di perjanjian lama itu 10 hukum Taurat jadi satu. Jadi hukum itu mengasihi Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dan segenap akal budi. Nah, di situ pemimpin agama Yahudi ini ketika bingung, disitulah mereka mengerti bahwa hukum yang terutama adalah mengasihi Tuhan dengan segenap jiwa, dengan segenap akal budi. Dirangkum menjadi satu. Masalahnya adalah, ini masalah kita juga kadang. Masalahnya adalah kita tahu tentang Tuhan. Kita mengerti banget tentang Tuhan. Tetapi kita nggak hidup di dalam kasih. Ini yang dialami orang Farisi. Mereka tahu tentang hukum, segala hukum mereka tahu. Tetapi satu, mereka tidak hidup di dalam kasih. Bilang kiri kanannya hidup dalam kasih. Oke, ada saja yang saling senyum gak apa-apa. Dalam hati ngomong ya, udah ngerti. Nah Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, ketika itu di ayat 37 boleh ditampilkan. Jawab Yesus kepada orang Farisi, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Kasihilah Tuhan. Ini adalah hukum perintah yang terutama dan pertama. Bapak Ibu, mengasihi Tuhan itu bukan pilihan.
mengasihi Tuhan itu adalah perintah. Katakan perintah. Nah, dalam bahasa Inggrisnya itu tadi saya sempat nanya grace ya. Ternyata apa yang saya translate itu salah. Ya, di sini saya dapat katakan loving God is not an option. It's a will. It's a will. It is a will. Itu kehendak atau itu sebuah perintah daripada Tuhan. Ya. Jadi bukan sebuah pilihan tetapi ini sebuah perintah daripada Tuhan. Ya, at least ya confident ya Saudara. Jadi boleh kita berikan tepuk tangan buat Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Jadi ada begitu banyak pertanyaan bagaimana kita mengasihi Tuhan, Ibu Gembala, atau bagaimana kita mengasihi Tuhan. Nah, hari ini kita akan belajar bagaimana sih mengasihi Tuhan, cara yang benar mengasihi Tuhan yang benar. Apakah kita rajin beribadah, apakah kita rajin memberikan perpuluhan dan lain-lain. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita mengasihi Tuhan, makanya kita ngerti kok sebenarnya kalau kita mengasihi Tuhan. Pasti kita ngerti secara pribadi. Makanya bagaimana kita harus melakukannya kita sudah paham sebenarnya. Problemnya adalah karena kita terbiasa tidak melakukan kecuali kita dipecut atau ditakutin dulu atau diancam dulu. Ya kalau kita waktu masih kecil, kalau seorang ibu ya, kalau mau nyuapin seorang anak pasti kadang nggak mau ya, tutup mulut. Ketika tutup mulut, apa yang ibu katakan? Oma Gembala datang tuh. Nah loh, apa yang ditakutin? Ibu Gembala jadinya kan? Jadi terbiasa, udah kebiasaan. Nah makanya Bapak Ibu, sehingga anak-anak takut sama Oma pendeta, ya kan? Bukan karena takut Tuhan. Ya, yang di belakang bunyi. Nah Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, karena kita terbiasa hidup dalam situasi seperti itu. Nah begitu juga kita dalam mentaati firman Tuhan. Kita sudah terbiasa dengerin khotbah yang nakutin. Makanya hari ini kita harus belajar Bapak Saudara sudah di tahun 2026. Bagaimana kita memahami perjanjian lama, ya di dalam terang perjanjian baru ya seringkali kan kita tarik perjanjian lama itu begitu saja kita tafsir. Kayak terkutuk atau mau diberkati. Kalau kamu mau diberkati kamu harus pelayanan. Kalau kamu mau diberkati kamu harus berikan persepuluhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, sehingga banyak orang ketakutan. Makanya hari ini saya berdoa buat setiap kita Bapak Ibu Saudara. Kita mengerti bagaimana mengasihi Tuhan dengan cara yang benar dan kenapa kita harus mengasihi Dia. Jadi kenapa kamu datang gereja? Karena saya mengasihi Tuhan. Amin. Kenapa kamu pelayanan? Ya karena saya mengasihi Tuhan. Enggak ada jawaban lain. Bukan karena supaya diberkati. Bapak Ibu, di dalam Yesus pasti dan ya. Amin. Di dalam Yesus ya dan amin. Enggak ada mudah-mudahan Bapak Ibu. Enggak ada semoga Tuhan. No, di dalam Yesus ya dan amin. Boleh kita berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Nah hari ini seperti yang saya katakan di awal, kita mengerti cara mengasihi yang benar yang pertama dengan cara segenap hati kita, ayat 37 ya. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Kita belajar satu persatu. Dengan segenap hatimu. Orang yang mengasihi Tuhan dengan segenap hati pasti tidak hanya berkata dengan aku mengasihimu saja, tetapi dia menunjukkannya lewat ketaatannya di dalam kehidupannya. Yesus berkata dalam Yohanes pasal 14 ayat 15, katakan, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti perintahku. Mengasihi Tuhan bukan soal emosi kita pada saat kita menyembah Tuhan. Mengasihi Tuhan bukan kita mengangkat tangan. Mengasihi Tuhan bukan air mata. Tetapi yang terpenting adalah siapa kita ketika kita berada di luar gedung gereja. Orang yang mengasihi Tuhan dengan segenap hati, dia tetap memilih yang benar pada saat tidak ada yang melihat. Tetap setia walaupun jalannya itu enggak mudah untuk dilalui. Dia tetap mengasihi walaupun dia disakiti.
Karena kasih kepada Tuhan Bapak Ibu Saudara itu pasti selalu melahirkan hidup yang taat. Karena kasih kita kepada Tuhan pasti akan melahirkan hidup yang taat. Dan ketaatan itulah bukti yang nyata, bukti kasih yang paling nyata di dalam kehidupan kita. Makanya kenapa segenap hati? Karena hati kita ini kan sebuah center hidup manusia ya, sebuah pusat hidup kita dan keinginan manusia. Makanya Tuhan bilang kamu harus mengasihi Tuhan dengan segenap hatimu. No setengah-setengah kata. Kalau orang Manado no setengah-setengah. Dan yang kedua adalah dengan segenap jiwa. Jiwa bicara tentang seluruh keberadaan hidup manusia. Mengasihi Tuhan dengan segenap jiwa itu bukan sekedar kita percaya kepada Tuhan, tetapi lebih daripada itu adalah kita menyerahkan seluruh hidup kita kepada Tuhan. Makanya jiwa ini berbicara tentang hidup kita yang paling terdalam, yaitu keinginan kita, decision kita, keputusan kita, bahkan kesetiaan kita kepada Tuhan. Karena Tuhan itu adalah Tuhan atas hidup kita. Makanya mengasihi Tuhan dengan segenap jiwa berarti kita tetap setia pada saat iman kita diuji. Kita tetap percaya saat keadaan kita tidak berubah. Seperti pujian katakan, walaupun gunung tidak berpindah, tetap percaya. Amin. Artinya apa? Walaupun situasi di sekelilingmu tidak berubah, kita tetap percaya. Karena kenapa? Tuhan sebenarnya tidak terlalu tertarik apa yang di luar kita. Tuhan itu seringkali lebih tertarik apa yang di dalam kita. Makanya sebelum Tuhan ubah yang di sekeliling kita nih, Tuhan ubah diri kita dulu secara pribadi. Walaupun kita tetap mengasihi Tuhan, walaupun masalah tetap ada. Makanya di Mazmur 42 ayat 2 berkata, sama-sama kita baca. Seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau ya Allah. Orang yang jiwanya mengasihi Tuhan, dia tidak akan puas dengan beragama, pasti dia akan selalu haus akan hadirat Tuhan. Dia akan selalu rindu untuk datang beribadah. Dia akan selalu ingin melayani Tuhan tanpa ketakutan. Seperti firman Tuhan katakan, seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku yang merindukan Engkau ya Allah. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, ketika jiwa kita melekat kepada Tuhan, dan Tuhan berjanji di dalam Mazmur 63 ayat 9, jiwaku melekat kepadamu, tangan kananmu menopang aku. Mengasihi Tuhan dengan segenap jiwa artinya kita memilih Tuhan yang menjadi pusat hidup kita, yang kadangkala kita jadikan Tuhan sebagai cadangan terakhir. Dalam artian kita menjadikan Tuhan sebagai ban serep. Ketika kita benar-benar buntu baru kita cari Tuhan. Padahal Bapak Ibu Saudara sebenarnya ini kebalik ya. Masa Tuhan yang ikut kehendak kita? Masa Tuhan yang ikut rencana manusia? Harusnya dibalik dong ya. Kitalah yang mengikuti rencana Tuhan, kitalah yang mengikuti kehendaknya Tuhan. Yang mengerti katakan amin. Jangan dibalik Bapak Saudara. Itu yang kedua, kita harus mengasihi Tuhan segenap jiwa kita. Dan yang ketiga adalah mengasihi Tuhan dengan akal budi kita. Akal budi cara tentang pikiran kita, value dan cara pandang kita. Bagaimana kita memandang masalah yang terjadi, bagaimana kita memandang situasi yang terjadi pada hari-hari ini. Mungkin kita melihat situasi sekarang membuat kita ragu, kadang membuat kita takut. Saudara kita terkena gempa dan lain sebagainya. Kemana kita harus pergi mencari pertolongan? Bukankah kepada Tuhan? Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mengasihi Tuhan dengan akal budi berarti menyerahkan seluruh hidup kita secara totalitas. Jadi di dalam kekristenan itu, di dalam kehidupan orang percaya nggak ada zona netral. Hitam, hitam, putih, ya putih, nggak ada abu-abu. 1 + 1, 2. That simple Bapak Ibu. Bapak Saudara yang ketawa pasti paham. Bapak Saudara yang dikasih Tuhan, sebenarnya dalam mengikut Tuhan simple. Segenap akal budi berarti melibatkan pikiran kita sepenuhnya di dalam iman kita. Karena iman Kristen bukan iman yang anti logika. Bukan iman yang hanya berkata pokoknya percaya saja. Kalau nggak ada tindakan, firman Tuhan katakan mati.
Makanya sebaliknya iman yang sehat adalah iman yang dipimpin oleh roh kebenaran, oleh firman Tuhan. Di dalam Roma 12 ayat 2 berkata, "Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, apa yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna." Jadi pembaharuan budimu artinya apa? Kasih kepada Tuhan itu dimulai dari cara kita berpikir. Jadi pikiran kita, ya, mari kita isi pikiran-pikiran kita dengan pikiran-pikiran kerajaan surga. Seperti Om katakan, pikiran-pikiran yang di atas, bukan yang di bumi. Makanya orang yang mengasihi Tuhan dengan akal budi, dengan pikiran, pasti dia tidak akan membiarkan pikirannya itu dikuasai oleh ketakutan. Orang yang mengasihi Tuhan dengan segenap akal budi, dia tidak akan membiarkan pikirannya dikuasai oleh luka masa lalu, oleh fitnah, atau pola pikir dunia. Dia akan memilih untuk memikirkan yang benar. Dia akan memilih menimbang keputusan-keputusan dengan dasar firman Tuhan. Dia akan mengarahkan logika pada kehendak Tuhan. Makanya akal budi, kita menggunakan akal budi kita yang dengan mengasihi Tuhan, dengan akal budi kita dengan pikiran yang sehat. Jadi tidak asal percaya hoax rohani saja, tetapi kita tidak juga ikut arus tanpa kebenaran. Makanya Amsal 3 ayat 5 begini, "Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri." Karena kadang kita ketika seseorang bersandar pada pengertiannya sendiri, dia sedang menempatkan dirinya itu sebenarnya di posisinya Tuhan. Kalau kita mengandalkan diri kita sendiri. Karena kenapa kita nggak butuh Tuhan? Artinya kita menempatkan diri kita di posisinya Tuhan. Yang seharusnya adalah di Alkitab menegaskan bahwa berkat datang pada saat kita percaya Tuhan, kutuk datang saat kita menggantikan Tuhan dengan diri kita sendiri. Maka apa sebenarnya yang salah ketika kita bersandar kepada diri kita sendiri? Masalahnya bukan pada pikiran kita, bukan akal budi kita, tapi karena Tuhan sendiri yang memberi kita pikiran, betul ya? Tuhan sendiri yang memberikan kita akal budi. Masalahnya adalah pada saat akal budi kita, pikiran kita mengambil alih posisinya Tuhan. Maka hari ini Bapak Ibu Saudara, reminder buat setiap kita di tahun 2026 ini, yang mungkin 11 bulan lagi di bulan-bulan ke depan, biarlah kita memposisikan Tuhan pada tempatnya. Bukan memposisikan diri kita yang menjadi Tuhan kecil atas hidup kita. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, tanpa sadar kadang kita berkata, "Tuhan, aku percaya Engkau." Tapi aku lebih percaya penilaian saya sendiri secara tidak sadar. Dan titik itulah hati kita akan menjauh daripada Tuhan. Karena ini Bapak Ibu Saudara sesuatu hal yang serius di dalam kehidupan orang percaya. Karena apa yang kita sandari dalam kehidupan kita itu yang menentukan arah hidup kita. Ketika hidup kita mengarahkan kepada Tuhan, kita percaya kita punya masa depan yang cerah. Kalau akal budi manusia itu terbatas dan bisa juga dipengaruhi oleh pengalaman masa lalu, dibentuk oleh pengalaman, dan bisa juga salah membaca situasi kalau akal budi manusia. Sedangkan Tuhan, Dia bekerja melampaui segala pikiran, segala logika manusia. Makanya mengikut Tuhan Yesus, kadang orang yang gak percaya itu gak masuk logika. Iya benar, kalau masuk logika mah bukan Tuhan. Bapak Saudara yang dikasih Tuhan, orang yang mengasihi Tuhan dengan segenap akal budinya, pasti dia memilih berpikir yang benar agar dapat hidup benar. Karena pikiran yang dipenuhi firman Tuhan pasti akan menghasilkan sikap yang memuliakan Tuhan. Bapak Saudara yang dikasih Tuhan, itu 3 poin kenapa cara kita harus mengasihi Tuhan yang benar, yaitu dengan segenap hati kita sungguh-sungguh kepada Tuhan, dengan jiwa kita, dan dengan segenap akal budi kita. Dan poin yang kedua, seperti saya kata di awal, mengapa kita mengasihi Dia? Ada begitu banyak alasan di Alkitab, alasan kita mengasihi Dia, karena Dia yang menyelamatkan kita dan lain sebagainya. Tapi hari ini saya rangkum jadi satu,
Mengapa kita mengasihi dia? Di dalam 1 Yohanes 4 ayat 19. 1 Yohanes 4 ayat 19 kita baca bersama ya Bapak Ibu. 3 ya. Kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi. Katakan amin. Kita mengasihi dia karena dia lebih dahulu mengasihi kita. Hari ini yang pelayanan, worship leader, pemain musik, siapapun di luar yang melayani. Kita melayani hari ini karena Tuhan terlebih dahulu melayani kita. Hari ini pun kita mengasihi karena Tuhan yang lebih dahulu mengasihi kita. Bukan karena berkatnya, bukan karena pertolongannya kita mengasihi dia. Tetapi karena kita tahu siapa dia. Dialah Tuhan yang setia, dialah Tuhan yang mengasihi kita ketika orang-orang di sekeliling kita meninggalkan kita. Makanya mengasihi Tuhan ini harus dasar dari segala sesuatu. Hukum yang terutama, hukum yang pertama. Jadi kasih kepada sesama juga ketika kita mengasihi pasangan, keluarga kita itu lahir dari mana? Lahir dari ketika kita mengasihi Tuhan. Karena tanpa mengasihi Tuhan, Bapak Ibu Saudara dengar baik-baik, tanpa mengasihi Tuhan, pelayanan kita itu akan menjadi rutinitas. Tanpa mengasihi Tuhan, ibadah kita akan menjadi formalitas. Tanpa mengasihi Tuhan, ketaatanmu akan menjadi beban. Mengasihi Tuhan, ketika kita sadari bahwa dia lebih dahulu mengasihi kita, maka percayalah, apapun yang kau lakukan tidak akan pernah sia-sia di hadapan Tuhan. Nah, hari ini saya undang Bapak Ibu Saudara untuk merenung sejenak. Bagaimana jika segala sesuatu berkat yang mungkin Tuhan titipkan di dalam kehidupan kita dan Tuhan itu ambil. Coba renungkan baik-baik. Bagaimana jika doa-doamu dari tahun 2020, 2021 bahkan sampai 2025, 2026 tidak Tuhan jawab. Bagaimana jika hidup kita mungkin tidak berubah menjadi lebih mudah, menjadi lebih baik? Apakah kita masih mampu berkata, Tuhan, aku tetap mengasihi Engkau? Apakah kita mampu berkata, Tuhan, Engkau masih baik dalam hidupku? Dan hari ini Engkau jika berkata demikian, berarti ada roh Tuhan yang ada dalam kita yang memampukan kita, sehingga kita berkata, Tuhan, dalam keadaan apapun Kau tetap baik dan Kau tetap mengasihiku. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita mengasihi Tuhan, itu sebenarnya bukan inisiatif manusia, tetapi ini sebagai respon kita atas kasih Tuhan yang lebih dahulu dan yang sempurna itu. Saat kita masih berdosa di dalam Roma 5 ayat 8. Roma 5 ayat 8 berkata, akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Ketika kita masih berdosa, belum mengenal Tuhan, bahkan menolak Tuhan, Dia tetap mengasihi Bapak Ibu Saudara dan saya. Ketika kita belum mengenal Dia, ibaratkan seperti seorang bayi. Tadi saya lihat bayi di belakang lucu banget. Seperti seorang bayi Bapak Saudara yang digendong oleh seorang ibunya yang tidak tahu apa-apa. Anak kecil kan gak tahu apa-apa ya. Ketika digendong oleh ibunya, dia merengek, dia menangis. Apa yang ibu lakukan? Dia tetap merawatnya, betul ya? Dia tetap melindunginya, dia tetap menjaganya. Sehingga anak itu dia merasakan kasih dari seorang ibu. Begitupun kita dengan Tuhan. Ketika bayi belajar mengasihi karena terlebih dahulu dikasihi oleh ibunya. Kita pun demikian. Kasih kita kepada Tuhan itu hasil dari kasih-Nya yang semula, yang lebih dahulu. Sederhananya seperti itu Bapak Saudara. Jadi ketika kita mengasihi Tuhan, Dia yang selalu menunjukkan kasih-Nya terlebih dahulu. Makanya kita mampu dan kita juga mau untuk tetap mengasihi Dia. Itulah alasan kita mengapa harus mengasihi Dia. Memang sudah respon yang wajar untuk kita lakukan, karena Dia lebih dahulu melakukannya. Kita mengasihi Tuhan. Yang kedua, tadi yang pertama adalah kita mengasihi Dia karena terlebih dahulu mengasihi kita. Yang kedua adalah kita mengasihi Tuhan karena Dia setia dan tidak pernah meninggalkan kita. Bapak Ibu Saudara, saya terberkati dari Yohanes 14
ayat 18. Ini ayat dari Mama Gembala Minggu 2 siang. Boleh ditampilkan Yohanes 14 ayat 18. Ya, kita baca bersama-sama sampai ayat 20 ya. 3 ya. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Tinggal sesaat lagi dan dunia tidak akan melihat aku lagi, tetapi kamu melihat aku, sebab aku hidup dan kamu pun akan hidup. Pada waktu itulah kamu akan tahu bahwa aku di dalam Bapa-Ku dan kamu di dalam aku dan aku di dalam kamu. Yang mengerti katakan amin. Bapak Ibu, Tuhan berkata bahwa aku di dalam Bapa-Ku dan kamu, kita di dalam Dia dan Dia di dalam kita semuanya. Dia, poin yang kedua tadi, kita mengasihi Dia karena Dia setia dan tidak pernah meninggalkan kita. Sebenarnya begitu banyak alasan ya untuk kenapa kita mengasihi Dia. Dia menyelamatkan kita, Dia yang tetap mengasihi kita, dan Dia juga tidak pernah meninggalkan kita. Bapak Ibu, kadangkala manusia kadang datang dan pergi. Dia datang memberikan pelajaran, kadang juga datang mengecewakan kita, yang buat kita kecewa, yang buat kita sakit hati. Tetapi Tuhan, Dialah Allah yang setia dalam segala keadaan. Pada saat kita senang, Dia setia. Pada saat kita susah pun Dia tetap setia. Hari ini Bapak Ibu, biarlah ini menjadi ayat penguatan buat setiap kita menjalani tahun-tahun selanjutnya. Pada waktu itulah kamu akan tahu bahwa aku di dalam Bapa-Ku dan kamu di dalam aku dan aku dalam kamu. Hari ini mari kita jujur di hadapan Tuhan. Kalau kita takut, kalau kita kecewa, bahkan kita ditolak atau capek, mari kita nyatakan dengan iman kita yang benar-benar mengasihi Tuhan. Di tempat ini kita belajar, bukan kita memaksa Tuhan, tetapi biar Tuhan yang mengubah hati kita, biar Tuhan yang mengubah pikiran kita, seluruh hidup kita, sebelum Tuhan ubah di sekeliling kita. Karena Tuhan seringkali tertarik di dalam diri kita, betul ya? Tuhan tertarik apa yang di dalam pribadi kita, bukan yang di luar kita. Yang di luar itu akan mengikuti apa yang ada dalam kita. Makanya Bapak Saudara, di dalam sebagai ayat penutup di Yohanes 14:21, barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapa-Ku, dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Amin. Mari kita mengasihi Tuhan dengan benar, yaitu dengan segenap hati kita. Hati adalah bicara tentang apa yang kita cintai. Jiwa berarti siapa kita sebenarnya, dan akal budi adalah keputusan kita, cara kita berpikir. Mengasihi Tuhan bukan dimulai dari usaha, effort manusia, tetapi dari kesadaran kita bahwa Tuhan lebih dahulu mengasihi kita. Kasih kepada Allah, kasih kita kepada Tuhan, itu mengubah cara kita memperlakukan sesama kita. Kasih kita kepada Tuhan itu mengubah cara kita memperlakukan sesama kita, orang lain di sekeliling kita. Bukan saja memperlakukan sesama orang Kristen, tapi di luar Kristen. Jadi kita bisa melihat kehidupan seseorang itu dari kehidupan nyatanya. Bagaimana dia memperlakukan sesamanya. Itulah kehidupannya dia dengan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, ketika kita mengenal siapa Tuhan, mengasihi Dia, itu menjadi hal yang wajar, menjadi respon yang seharusnya kita lakukan. Bapak Ibu, kedepannya mungkin hari minggu-minggu kemarin bahas tentang emas sama Mama Gembala, padahal belum kurang mengikuti juga, harga naik dan sebagainya. Bapak Saudara, kedepannya kita nggak tahu apa yang lebih dahsyat lagi akan terjadi. Tetapi satu hal yang saya jamin, bahwa Dia tetap setia menolong kita, menjaga kita, bahkan menyertai kita. Dia yang menaungi kita, bahkan menyertai kita sampai akhir hidup kita. Hari ini saya undang kita semua untuk sama-sama bangkit berdiri, untuk merenung kebenaran firman Tuhan.
Kita sadari, kita mengerti bahwa mengasihi Tuhan dengan benar, dengan segenap hati kita, dengan segenap jiwa kita, dan dengan segenap akal budi kita. Dan mengapa kita harus mengasihi Dia? Karena Dia terlebih dahulu mengasihi Bapak Ibu Saudara dan saya. Dia adalah yang setia dan tidak pernah meninggalkan kita. Hari ini saya berdoa dengan kebenaran firman Tuhan menjadi ayat, menjadi firman Tuhan yang menjadi penguat kita di tahun ini untuk kita menjalani tahun 2026. Dan hari ini saya rindu kita sama-sama naikkan pujian ini, lingkupiku. Kita mau sama-sama merenungkan firman Tuhan lewat pujian ini, biar Dia yang terus menaungi kita dengan kuasa-Nya. Sekali lagi nyatakan. Kau naungi kami Tuhan dengan kuasa. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Lingkupiku. Dialah satu-satunya Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kita. Nyatakan dengan imanmu, naungiku dengan kuasa-Mu. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Ya Bapa, Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Di saat badai bergelora, saat bumi bergoncang, kita akan terbang bersama dengan Tuhan. Sebab Dia Bapa kita, Dia Raja kita. Nyatakan yang ku tenang sekali lagi nyatakan saat badai bergelora. Iman kami Tuhan, kami akan terbang bersama dengan Engkau.
sebab Engkau Tuhan Raja kami. Kami tenang bersama denganmu Bapa. Boleh kita berikan tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan. Oh Yesus, kami tenang Tuhan bersama dengan Engkau. Kami aman di dalam Engkau Tuhan. Terima kasih. Di sekeliling kami boleh terjadi yang membuat kami ragu, membuat kami takut. Tetapi ketika kami berada di dalam Engkau, kami aman dan tenang. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu pada sore hari ini. Kami boleh belajar Tuhan mengasihi Engkau dengan segenap hati kami. Apapun apa yang kami punya Tuhan, kami mempersembahkan semuanya buat Engkau. Kami boleh mengerti kenapa kami harus mengasihi-Mu. Karena Engkau terlebih dahulu mengasihi kami. Engkau terlebih dahulu melayani kami, bahkan Engkau yang setia dan tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih Bapa di surga. Kami menserahkan hidup kami di hari-hari berikutnya, di tahun-tahun selanjutnya. Hari ini kami tenang. Karena Engkau ada bersama dengan kami. Bersama dengan keluarga kami, bersama dalam pekerjaan studi kami Tuhan. Engkau menyertai kami. Terima kasih Bapa di surga. Hamba tutup firman Tuhan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama nyatakan amin. Boleh sekali lagi kita berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Silakan duduk. Tuhan Yesus memberkati. Selama saudara memuji Tuhan dari permulaan sampai saudara mendengar firman dan sampai ulang lagi lagu ini. Bukankah indah rencana Tuhan? Saudara mengasihi Tuhan. Januari sudah hampir selesai. Selama Januari kita didik diri kita untuk mengasihi Tuhan. Dan apa respon saudara terhadap Tuhan? Siapa yang mengasihi Tuhan? Iya. Pernyataan itu sangat penting. Siapa mengasihi Tuhan? Tepuk tangan untuk Tuhan kita. Tuhan nanya kepada kita, jikalau engkau mengasihi Tuhan. Saya kutip dari firman tadi. Baca bersama 2-3. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Amin. Amin. Saya percaya saudara jujur. Kalau saudara katakan aku mengasihi Tuhan, tapi kita tidak menuruti perintah Tuhan, artinya Alkitab mencatat bahwa di surga tidak ada pembohong. Jikalau aku ndak khotbah ya, aku ndak khotbah lagi, ndak panjangkan khotbahnya. Tapi hanya mengingatkan karena Januari ini hendak habis di dalam tema mengasihi Tuhan. Bukan berarti kita habis mendidik diri kita untuk mengasihi Tuhan. Tetapi bersyukur kepada Tuhan kita diingatkan, jikalau kamu mengasihi aku, mengasihi Tuhan, kamu akan menuruti segala perintah Tuhan. Andai kata kita belum menuruti, kita diingatkan untuk menuruti segala perintah Tuhan. Perlunya apa? Ayat 16 ini kasih tahu kita. Ya, kalau engkau menuruti perintahku, aku minta kepada Bapa, Ia memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, Ia menyertai kamu sampai selama-lamanya. Tepuk tangan untuk Tuhan. Kita tidak akan kuat dan tidak akan mendapatkan kekuatan terlebih menghadapi keadaan dunia yang seperti ini. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi di depan kita. Tetapi kalau kita punya hati mengasihi Tuhan, dalam arti kata, lakukan perintah-perintah Tuhan. Enggak pilih-pilih. Saya diberkati oleh firman yang dibawakan oleh Ibu Maria di dalam doa Zoom. Doa Zoom bukan hanya isi waktu, tidak. Ya.
bahwa kita harus benar-benar melakukan perintah Tuhan. Kalau kita belum melakukan perintah Tuhan, belum melakukan segala, jadi berarti tidak pilih-pilih. Kalau kita belum melakukan segala perintah Tuhan, berarti kita belum mengasihi Tuhan. Kalau kita ngomong mengasihi Tuhan, tapi kita belum mengasihi Tuhan, berarti kita pembohong. Dan di surga tidak ada pembohong. Berarti kita di mana? Ya, saya harapkan tidak ada. Semuanya kita berkumpul di bumi, kita berkumpul di mana Pak Joko? Di surga. Sama-sama kita kumpul di sini, kita kumpul pula di surga. Saudara kekasih, kalau kita mengasihi Tuhan cuma ngomong doang, ya, tetapi kita tidak melakukan perintah Tuhan, kita akan kering. Ini loh sebabnya dikatakan hamba-hamba Tuhan. Dilihat, hamba-hamba Tuhan masing-masing punya karunia dari Tuhan. Kenapa kita tidak kering? Kenapa kita kering? Karena kita cuma ngomong doang, talk only. Kita cuma ngomong doang, gak ada action. Tidak melakukan firman Tuhan. Makanya kita kering, mudah tersinggung, mudah ngambek, mudah marah, mudah segala macam lah. Karena cuma ngomong doang mengasihi Tuhan, tidak melakukan perintah Tuhan. Nah, saya sampai konfirmasi dengan Tuhan. Tuhan sekali lagi deh Tuhan. Ih benar, pendeta yang dari Bangka itu datang. Dia katakan kering. Ya Tuhan, ampun Tuhan. Lalu kalau kering, kita mau diapain lagi? Harus disiram. Disiram dengan apa? Kembali lagi kita kepada firman. Nah, oleh sebab itu saudara, saya berdoa. Tuhan katakan jenis ini kita perlu doa dan puasa. Mungkin untuk doa dan puasa saudara berat, oke saja. Untuk start awalnya, mulai 1 Februari, kita akan mengadakan gerakan baca Alkitab, GBA. Gerakan baca Alkitab dari kitab Kejadian pertama. Kalau kita tidak paksa diri kita, maunya diri ini males. Bangun, aduh apalagi sekarang mendung-mendung, tarik selimut lagi. Mau kapan saudara baca Alkitab? Mau kapan saudara berdoa? Sayang, ini prime time untuk kita. Sudah ribuan orang meninggal karena kebanjiran, longsor dan lain sebagainya. Sudah ribuan orang meninggal karena segala macam. Di depannya itu gak tahu. Tapi Tuhan masih sayang kalau kita masih hidup. Diingatkan untuk apa? Bagaimana kita untuk supaya hidup kembali. Kalau Alkitab jelaskan sekarang kelihatannya hidup tapi mati. Karena kering. Misalnya saudara bangun jam 5. Lebih pagi sedikit lah, kurang 15. Dan 15 menit ini saudara pergunakan untuk bersekutu dengan Tuhan. 15 menit saudara lebih pagi ini mengcover seluruh kehidupan Tuhan. Dan penyertaan Tuhan itu selama-lamanya. Bukan sehari, 2 hari, sebulan, 2 tahun, 1-2 tahun, tidak. Tetapi selama-lamanya. Nah saya anjurkan kepada saudara. Untuk mengikuti gerakan baca Alkitab. Mau baca dari sekarang juga gak masalah. Tetapi kita akan start dari tanggal 1 Februari. Bacalah kitab Kejadian Fatsal 1. Tanggal 2 ya Fatsal 2 dan seterusnya. Kalau kita tidak paksa diri kita mau mulai kapan? Mau disirami kembali dengan kapan? Firman Tuhan katakan renungkan firman Tuhan. Renungkan Taurat Tuhan. Lah boro-boro ngerenungin. Baca aja kagak apa mau direnungin. Betul enggak? Cengli mau cengli. Suruh renungin, baca aja kagak. Renungin apa? Turuti segala perintahku. Perintahnya apa? Baca aja enggak. Enggak tahu lagi perintahnya apa. Jadi saudara mudah diombang-ambingkan dengan segala kejadian-kejadian di dunia. Yang akan menyeret saudara. Ini loh saatnya sekarang, ini sedang genting-gentingnya. Saudara kayaknya tenang. Padahal di atas itu udah, hati-hati saudara. Sekali waktu meletak aja, saudara baru kelagepan begini. Terlambat.
Mumpung sekarang saudara. Jadi saudara baca Alkitab dari kitab Kejadian. Lalu mau bacanya pagi, sore, malam terserah saudara lah ya. Mau bacanya bagaimana terserah saudara, sewaktunya saudara. Setelah saudara baca, malamnya kan ada doa Zoom. Nah, kalau saudara nggak ngerti, ya, atau saudara dapat sesuatu pada satu kali mungkin saudara pas baca Tuhan bicara. Mau baca ya pasti berdoa dulu, Tuhan saya mau baca firman Tuhan, silahkan Tuhan berbicara pada saya. Jangan mau diganggu kalau lagi baca firman. Renungkan firman Tuhan. Lalu Tuhan bicara dengan saudara. Nah, saudara disuruh sampaikan. Sampaikannya di mana? Di doa Zoom. Doa Zoom diadakan dari jam 7 sampai jam 8. Nah, di doa Zoom ini ya, saudara bisa menyampaikan sesuatu. Atau mungkin saudara gak ngerti. Ini apa nih Bu? Aku kok gak ngerti ya Bu. Kenapa pohon kehidupan ditaruh di tengah? Kalau udah tahu itu gak boleh dimakan, ngapain sih Tuhan tumbuhin? Ya. Kalau gak tahu itu pohon baik dan jahat, kenapa Tuhan kasih buahnya yang menarik menawan? Sehingga si Hawa tergoda. Gak ngerti Bu. Nah, nanti kita akan share bersama. Ya. Jadi ada tempat saudara baca, ada tempat saudara bertanya. Saudara gak cari kemana-mana sehingga saudara diarahkan dalam hal yang benar. Amin. Amin. Ya. Jadi ayo pacu diri kita. Manusia emang maunya males. Maunya males. Kalau udah males itu udah sulit. Ayo bangkitkan gairah saudara. Karena ini saat-saatnya. Jadi mulai 1 Februari saudara baca. Lalu setelah saudara baca, saudara masuk di grup, tulis saya sudah membaca firman Tuhan. Atau saya sudah membaca pasal 1. Lapor, saya sudah membaca pasal 1. Grup GPIA ada di situ, di handphone. Saya percayalah semua punya handphone lah ya. Udah enggak zamannya enggak punya handphone lagi. Saya sudah baca. Nah, silahkan saudara masuk ke doa Zoom. Ya. Nanti kalau siapa yang mau masuk memang karena kita pakai video call itu hanya bisa muat 35 ya Iman mana? Ya di atas ya. Hanya bisa 35 orang yang masuk. Tapi saya percaya kalau kita bisa masuk semuanya, kita pakai Google Drive ya. Pakai Google yang bisa muat 300 orang. Jangan takut, pokoknya bisa muat. Nah di Zoom itu, jadi saudara sampai hari ini bisa begini. Ada yang mendoakan saudara, terutama yang mengasihi Tuhan ya. Tapi ada juga yang mendoakan saudara siang pagi malam. Jadi biarlah kita sama-sama menjadi pendoa syafaat. Amin. Kalau kurang jelas, telepon saya atau nanti bicara dengan saya. Lalu yang kedua, kami turut seperasaan duka atas dipanggil pulangnya Pak Rudi. Ya Pak ya. Tantenya Pak Rudi, jadi adik papahnya Pak Rudi telah berpulang, telah meninggal dunia. Beliau itu juga tantenya Melisa, II-nya Melisa. Ada di Melati Mas. Ya, di jenazahnya disemayamkan di rumah di jalan Melati Mas. Ya nanti kalau kurang jelas nanti tanya Pak Rudi. Dikuburnya kapan belum tahu. Iya, karena baru meninggal. Jadi kami turut seperasaan duka Pak Rudi. Kiranya Tuhan memberi kekuatan, penghiburan kepada keluarga yang ditinggalkan. Dan malam hari ini biar kita tingkatkan. Januari berlalu dengan tema mengasihi Tuhan. Kita didik diri kita untuk mengasihi Tuhan dan bulan depan mengasihi diri sendiri. Apa itu mengasihi diri sendiri? Jangan saudara salah obsesi, salah kaprah, mengasihi diri sendiri itu apa? Nah, nanti kita akan belajar mengasihi diri sendiri itu apa di bulan depan. Dan saya harapkan saudara tidak akan lost, saudara tidak akan bolong-bolong ya, sehingga saudara lebih tahu dan mengenal Tuhan dengan benar. Amin. Amin. Kalau kurang jelas nanti saudara bisa
Dan sebagai terakhir saya undang yang berulang tahun Rebecca Gielni Budi. Ya, Rebecca doang. Yosafat. Iya. Seperti tadi khotbah katakan bagaimanapun juga ibu tuh mengasihi anaknya. Ibunya juga jauh-jauh dari Bangka datang loh. Iya. Saya persilakan ibunya juga maju. Khusus datang besok juga pulang. Hari ini kemarin Rebecca berulang tahun. Besok Rachel yang berulang tahun. Iya, ini maminya Rebecca. Maju. Yuk kita bangkit berdiri, kita akan berdoa. Satu aja. Ya. Pak Jeffrey nggak datang ya, Bu? Tidak datang. Ya. Ada yang berulang tahun lagi yang mungkin belum dicatat namanya. Iya. Baik, kita berdoa. Bapa, kami bersyukur, berterima kasih Tuhan. Kasih karunia-Mu yang begitu besar untuk kami. Di saat akhir zaman ini Engkau masih memberikan kami kesempatan untuk membenahi diri kami, untuk mendidik kami mengenal Engkau dengan benar. Dan kami percaya Tuhan, perlindungan-Mu selama bulan Januari, sebentar lagi kami akan lewati Januari. Dan kami percaya Tuhan, tangan kasih-Mu juga ada di bulan-bulan depan, di hari-hari depan. Khususnya kami berdoa pada sore hari ini untuk Rebecca yang berulang tahun. Terima kasih Tuhan, di usia yang ke-14 ini Kau memberikan Rebecca hati untuk melayani. Dari umur 14 ini Rebecca menyerahkan diri kepadamu untuk melayani-Mu, karena Rebecca tahu siapa yang memberi hidup dia, siapa yang memberi kepandaian dia, siapa yang memelihara dia, hanya Yesus. Oleh sebab itu, sebagai responnya kembali Rebecca mengasihi Tuhan. Dan kami berdoa untuk Rebecca, biarlah kiranya Tuhan memakai Rebecca lebih lagi. Di dalam nama Tuhan Yesus, anak ini boleh bertumbuh di dalam kasih-Mu, punya hati semakin mengasihi Tuhan, mengasihi sesama, mengasihi keluarga, bangsa dan gereja. Pakai seluruh kehidupannya Bapa dengan hikmat-Mu. Berkati ayah ibunya, berkati Rachel sebagai cicinya, dan berkati kami semua teman-temannya. Berkati kami semuanya, karena kami adalah keluarga Allah. Kami menyerahkan kembali perjalanan hidup Rebecca ke dalam tangan Tuhan Yesus Kristus. Sebagai hamba Allah, turunlah kiranya berkat anugerah Tuhan. Tuhan memberkati, memberikan umur panjang di tangan kanannya, di tangan kirinya kekayaan, kehormatan, kemuliaan bagi nama Tuhan dari sekarang sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih pula untuk penyertaan-Mu di dalam ibadah. Kami bersyukur, berterima kasih Engkau terus berbicara untuk kami Tuhan. Engkau sedang membenahi hati kami, sehingga satu pun tidak ada yang ketinggalan. Ajar diri kami, ajar hati kami untuk menurut, taat dan setia kepadamu Tuhan. Karena kedatangan-Mu yang sudah sangat dekat. Mari Tuhan Yesus, jamah dan lawat setiap kami, agar kami tetap mengasihi Tuhan. Dan ajar kami untuk lebih dekat kepadamu, melekat dengan firman-Mu Bapa. Mampukan setiap kami untuk membaca firman-Mu, sehingga hubungan kami terbangun. Kami boleh bangun, bangkit kembali, membangun hubungan kembali dengan Tuhan. Dan mari Tuhan, biarlah kami boleh terus ada di hadirat-Mu dalam pujian, penyembahan dan firman. Karena sesungguhnya kami tidak akan kuat, kami akan binasa tanpa firman-Mu Bapa. Oleh sebab itu kami mengambil keputusan untuk terus mengasihi-Mu. Berkati hamba-Mu yang telah menyampaikan firman-Mu. Ungkapkan lagi Tuhan rahasia-rahasia firman-Mu dengan hikmat marifat yang dari Tuhan. Dan kami percaya Engkau pakai anak-anak muda di tempat ini Tuhan, untuk terus maju, menjangkau jiwa-jiwa, memenangkan jiwa-jiwa Tuhan. Ini saatnya. Kami rindu Tuhan, tidak hanya di Cina saja. Dan Cina tahun 30 akan menjadi
tahun menjadi negara yang terbesar, terbanyak di mana agama Kristen ada di sana, orang-orang Kristen ada di sana. Kalau sekarang saja Cina sudah mencapai 250 juta orang yang telah membuka hatinya untuk Tuhan. Kami berdoa untuk Indonesia ya Bapa. Biar Engkau jamah dan lawat Indonesia. Kasihan-Mu, belas kasihan-Mu ada di Indonesia ya Bapa. Kami berdoa Tuhan dengan segala caruk maruknya Indonesia. Kami berdoa untuk Bapak Presiden, Wakil Presiden beserta seluruh jajarannya. Kiranya Engkau beri hati takut akan Tuhan. Dengan segala iklim cuaca yang ada di Indonesia, sertai kami ya Bapa. Semua dalam kehendak-Mu agar mereka boleh sadar membutuhkan Engkau. Agar mereka boleh sadar bahwa kami hanya bersandar kepada Engkau Allah yang hidup. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami menyerahkan kembali Tuhan, Ibu Bapak besok yang akan bekerja tutup bungkus dalam kuasa darah-Mu. Anak-anak yang bersekolah memberikan kepandaian kecerdasan secara khusus. Dijauhkan dari segala kuasa iblis, setan, roh jahat dalam bentuk apapun juga. Berkati seluruh persembahan yang telah dipersembahkan Bapa. Dan kami berdoa pula untuk serangkaian Paskah yang kami akan siapkan di bulan April nanti Bapa. Biarlah hati yang mengasihi Tuhan muncul di dalam perbuatan sikap kami Bapa. Perubahan-perubahan yang ajaib. Patahkan, hancurkan segala kebandelan kami, kebebalan kami. Kami mau menang Tuhan. Kami mau mengalahkan segala kuasa tipu daya iblis. Dan kami tidak beri tempat kepada iblis dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Berkati seluruh persembahan yang telah dipersembahkan kepadamu. Boleh menjadi keluasan berkerjaan-Mu ya Bapa. Kami berdoa untuk keluarga Pak Rudi, Oonya Pak Rudi yang telah Kau panggil pulang ya Bapa. Kami berdoa untuk seluruh anak menantu cucunya. Kami berdoa juga untuk Melisa. Kami berdoa Tuhan untuk seluruh keluarga besar, keluarga Kau Rudi, keluarga Melisa Tuhan. Kiranya Engkau memberikan kekuatan, Engkau memberikan penghiburan, dan kami rindu untuk keluarganya semua boleh membuka hatinya, menerima Tuhan sebagai Yesus, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Selamatkanlah ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih buat firman-Mu yang mengupgrade kami, yang memperbaiki kami. Terima kasih Tuhan, supaya kami boleh berjalan di dalam kebenaran-kebenaran firman-Mu. Terima kasih, sebentar kami pulang, Kau juga lindungi, jaga dan hantar. Kami juga berdoa untuk sekolah minggu di atas, guru-guru sekolah minggu di atas, seluruh para pelayan-Mu, baik ushers, kolektan, pemain musik, WL, singer Tuhan, dan seluruhnya yang hadir, yang sudah melayani-Mu, dan seluruhnya yang hadir. Dan kami berdoa, bila datang dengan sakit, kami percaya Tuhan, setelah hati dibenahi, dan sakit itu sembuh dalam nama Yesus. Mungkin kami datang dengan segala permasalahan kami, setelah hati kami benahi Tuhan, kami percaya Engkau membuka jalan bagi kami. Satu pintu yang ditutup, Kau masih punya banyak cara Tuhan, untuk membuka jalan bagi kami semuanya. Kami berdoa untuk saudara kami yang baru pertama kali hadir di tempat ini. Kiranya Engkau juga jamah lawat Tuhan. Berkati ya Tuhan. Berkati kami semuanya, berkati seluruh persembahan yang telah dipersembahkan. Ajar kami untuk tetap taat, nurut, setia, membuktikan kami mengasihi Engkau, menuruti segala perintah-Mu. Dan kami percaya Kau akan meminta kepada Bapa untuk menyertai kami untuk selama-lamanya. Terima kasih Tuhan. Mari kita angkat tangan, kita arahkan hati kita kepada Tuhan. Pulanglah saudara-saudara kekasih dengan damai sejahtera yang daripada Allah Bapa. Kembali ke tengah tugas hidup kita masing-masing dengan damai sejahtera yang daripada Tuhan. Tuhan memberkati, Tuhan melindungi, Tuhan menyinari dengan wajah dan berikan kasih karunia. Tuhan hadapkan wajah dan berikan damai sejahtera. Anugerah Tuhan Yesus Kristus kali Allah Bapa, persekutuan Roh Kudus menyertai kita dari sekarang sampai Maranatha, sampai Tuhan datang kedua kali menjemput kita bersama. Semua yang percaya dan diberkati sama-sama kita katakan.